Halo teman-teman, kembali lagi dengan si hewan viral. Tonton ya sampai habis, ada video hewan yang menarik buat teman-teman tonton. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari si hewan viral. Mitos kunang-kunang masuk rumah, benarkah membawa pesan baik? Kunang-kunang masuk rumah, apakah benar membawa pesan baik? Simak jawabannya di sini, akan kami ulas dengan menyeluruh. Kunang-kunang merupakan serangga unik yang mampu mengeluarkan cahaya. Cahaya ini kian tampak saat ia terbang pada malam hari. Apakah kamu pernah melihatnya? Jika ya, mungkin daerah tempat tinggalmu dekat dengan rawa atau hutan. Sebab, kunang-kunang termasuk ke dalam jenis serangga yang habitatnya di dua tempat tersebut. Walau terlihat indah, tapi kunang-kunang kerap diidentikan dengan banyak mitos. Salah satu mitos yang berkembang adalah jika kunang-kunang masuk rumah. Konon, kunang-kunang masuk rumah membawa pesan baik, yakni pertanda jika ada tamu tak terduga yang datang. Hanya mitos itu, tapi ada beberapa mitos lain yang berkembang di masyarakat yang berkaitan dengan kunang-kunang masuk rumah. Apa saja? Diolah dari berbagai sumber. Selengkapnya, 6 mitos kunang-kunang masuk rumah. 1. Simbol keberuntungan. Mitos pertama kunang-kunang masuk rumah yakni membawa pesan jika akan ada yang mendapat keberuntungan. 2. Mendapat nasib baik. Kemudian menurut laman nationalgeographic.grid.id, bila kunang-kunang bertamu ke rumah, penghuni di dalamnya akan dinaungi nasib baik. Bagaimana? Apakah kamu percaya dengan mitos ini? 3. Tamu datang tak terduga. Selain keberuntungan dan nasib baik, kunang-kunang masuk rumah juga mempunyai mitos, bila ia membawa pesan khusus. Pesan khusus itu ingin memberitahu, bila dalam waktu dekat akan datang tamu yang tak terduga. Tamu itu mungkin bisa kenalan jauh, kerabat, atau teman yang sudah lama tidak berjumpa. 4. Dalam waktu dekat akan ada pesta pernikahan. Apakah salah satu keluargamu di rumah belum menikah? Bila ada kunang-kunang singgah ke rumah, hal itu bisa menandakan bila dalam waktu dekat rumahmu akan mengadakan pesta pernikahan. Mungkin saja pesta pernikahan tersebut untuk merayakan seseorang di rumah yang hingga kini belum mendapat jodoh. 5. Jelmaan makhluk gaib. Ada pertanda baik, ada juga pertanda buruk. Ya, kunang-kunang masuk rumah tak melulu diidentikan dengan membawa pesan kurang baik. Ada beberapa mitos yang berkembang di masyarakat, bila kunang-kunang adalah jelmaan iblis hingga makhluk gaib. Tak ada alasan yang cukup jelas mengenai mitos ini, tapi beberapa sumber menyebutkan demikian. 6. Dianggap kuku orang meninggal. Tak hanya jelmaan iblis, kunang-kunang pun dianggap sebagai kuku orang meninggal. Kenapa? Mungkin karena kunang-kunang sering terbang di daerah kuburan. Mitos mengenai kunang-kunang sebagai kuku orang meninggal pun berkembang di tengah masyarakat. 7. Penghuni rumah akan tersambar petir. Menurut laman nationalgeographic.grid.id, ada keyakinan dari orang Jepang, jika ada kunang-kunang yang dibunuh saat bertandang ke rumah, orang yang membunuhnya akan tersambar petir sampai badai dalam waktu dekat akan datang. Kunang-kunang terancam punah? Melansir laman nationalgeographic.grid.id, di balik mitos di atas, sesungguhnya kunang-kunang ada di batas kepunahan. Ada 3 hal yang membuat serangga ini terancam punah. Pertama, kerusakan habitat. Kedua, cahaya buatan dari manusia. Ketiga, penggunaan pestisida. Habitat hilang, kunang-kunang diambang kepunahan. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Bioscience menyatakan kunang-kunang menghadapi ancaman kepunahan. Hal itu terjadi akibat hilangnya habitat, penggunaan pestisida, dan cahaya buatan. Melansir CNN, Profesor Biologi dari Universitas Tufts Sarah Lewis mengatakan kunang-kunang menderita karena habitat yang menjadi tempat untuk menyelesaikan siklus hidupnya telah menghilang. Misalnya, dia berkata kunang-kunang Malaysia, Pteroptyx tener, yang terkenal karena panjangnya harus kehilangan habitatnya untuk berkembang biak di kawasan bakau karena dikonversi menjadi perkebunan sawit dan pertanian budidaya. Dalam penelitian juga disebutkan penggunaan cahaya buatan pada malam hari, yang semakin marak selama seabad terakhir, adalah ancaman paling serius kedua bagi kunang-kunang. Banyak kunang-kunang mengandalkan bioluminescence, reaksi kimia di dalam tubuh mereka yang memungkinkan untuk menyala saat menemukan dan menarik pasangan. Banyaknya cahaya buatan dapat mengganggu fase tersebut ini. Penelitian juga mencatat, tingkat kecerahan di bumi mengalami peningkatan sebesar 23%. Selain mengganggu bioritme alami,
termasuk polusi kita sendiri. Polusi cahaya benar-benar mengacaukan ritual kawin kunang-kunang, kata Avalon Owens, seorang kandidat PhD dalam biologi di Universitas Tufts. Profesor biologi dari Universitas Sussex, Dave Goulson, mengatakan hilangnya habitat menjadi faktor paling utama yang mendorong kepunahan kunang-kunang, sedangkan pestisida adalah faktor sekunder yang tidak bisa dikesampingkan. Tentu saja kunang-kunang sangat rentan terhadap polusi cahaya, lebih dari kelompok serangga lain, jadi masuk akal bahwa ini juga muncul sebagai perhatian utama, kata Goulson. Para ilmuwan telah merinci kiamat sunyi di antara populasi serangga, dengan 41% spesies serangga menghadapi kepunahan, menurut laporan baru-baru ini tentang penurunan serangga untuk UK Wildlife Trust yang ditulis oleh Goulson. Makalah menyoroti risiko yang ditimbulkan oleh insektisida, seperti neonikotinoid yang digunakan di AS untuk ladang jagung dan biji kedelai. Selain tiga faktor itu, pariwisata juga memicu kepunahan kunang-kunang. Di Jepang, Taiwan, dan Malaysia misalnya, meningkatnya angka wisatawan yang mencapai 200.000 pengunjung membuat populasi kunang-kunang menurun. Di Thailand, peneliti juga mengatakan bahwa lalu lintas perahu motor di sepanjang Sungai Bakau di Thailand telah menumbangkan pohon dan mengikis tepi sungai dan menghancurkan habitat kunang-kunang. Sementara spesies yang tidak dapat terbang diinjak-injak oleh wisatawan di Carolina Utara dan Nana Campila di Meksiko. Para penulis mengatakan pedoman diperlukan untuk membangun dan mengelola lokasi wisata guna melindungi kunang-kunang agar tidak terdampak polusi, pestisida, hingga terinjak. Tujuan kami adalah membuat pengetahuan ini tersedia bagi pengelola lahan, pembuat kebijakan, dan penggemar kunang-kunang di mana-mana, kata Sonny Wong dari Masyarakat Alam Malaysia. Kami ingin kunang-kunang menerangi malam kami untuk waktu yang sangat lama, ujarnya.